Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang Minerba, dan Perpres Limbah Batu Bara membuat Indonesia makin tak menarik bagi mereka. Halo para sahabat Gigin Praginanto Special. Ini adalah episode pertama dari program ini. Tema yang saya pilih adalah para pembuat mobil listrik dan baterai memilih negara lain, bukan Indonesia. Ini penyebabnya. Berita besar yang dikabarkan oleh para pejabat pemerintah bahwa Indonesia akan menjadi pusat industri mobil listrik terbesar dan terintegrasi pertama di dunia ternyata ibarat panggang tanpa api. Para produsen mobil listrik terbesar dan tercanggih di dunia, serta 3 pembuat baterai yang juga terbesar di dunia, yaitu Panasonic dari Jepang, LG Chem dari Korea Selatan, dan CATL dari Cina, ternyata telah memutuskan untuk membangun pabrik di luar Indonesia. Mereka adalah 1. Tesla, pembuat mobil listrik terbesar dan tercanggih di dunia, ternyata telah memutuskan untuk membangun pabrik di Jerman, Cina, dan India, selain di Amerika tentunya. Pemasok utama baterainya, Panasonic dari Jepang, memutuskan untuk membangun pabrik di Norwegia. Di sana, Panasonic akan membuat baterai solid state berkekuatan 6 kali lipat dari semua baterai mobil yang sudah ada. Sedangkan kebutuhan Tesla di Amerika dipasok oleh pabrik Panasonic yang berada di dalam kawasan industri milik Tesla yang bernama Gigafactory. Kedua, Nissan yang pada Mei 2020 lalu telah menutup pabriknya di Indonesia, kini membangun sebuah pabrik baru di Thailand dalam rangka elektrifikasi mobil-mobil buatannya. Karena Nissan telah memutuskan untuk menghentikan produksi mobil-mobil bermesin konvensional. 3. General Motors bersama LG Chem dari Korea Selatan membangun pabrik baterai di Ohio, Amerika Serikat. Pabrik ini akan membuat baterai berkekuatan besar Ultium Cells. Total investasi kedua perusahaan ini bernilai 2,3 miliar dolar dan diharapkan rampung pada 2022. 4. Volkswagen dari Jerman bekerja sama dengan produsen baterai QuantumScape untuk membangun pabrik baru di Amerika Serikat. Volkswagen juga menjadi pemegang saham utama dalam perusahaan yang berbasis di Amerika ini. Kelima, Toyota bersama Panasonic membangun pabrik di Jepang untuk mengembangkan baterai berkekuatan super yang hanya membutuhkan 10 menit untuk isi ulang setelah perjalanan lebih dari 450 km. 6. Pembuat baterai kendaraan terbesar di dunia, CATL atau Contemporary Amperex Technology Limited dari Cina, yang saat ini menjadi andalan bagi para produsen kendaraan listrik di sana, telah memilih Jerman sebagai basis produksi untuk memasok kebutuhan mobil listrik di Eropa. Selain itu, CATL juga memilih negaranya sendiri untuk melipat gandakan produksi baterainya. Pada 2023, kapasitas produksi CATL di Cina direncanakan naik 3 kali lipat dari yang ada sekarang ini. Lalu apa yang membuat mereka tertarik untuk membangun pabrik di negara maju? Alasannya tentu saja infrastruktur memadai, kualitas tenaga kerja yang mumpuni, dan pasar yang sangat besar. Lalu kenapa mereka juga memilih Cina? Ternyata pemerintah Cina memberikan fasilitas yang diidamkan oleh investor di mana saja, yaitu Tesla boleh memiliki penuh pabriknya di Cina. Artinya Tesla boleh memegang atau menguasai 100% saham perusahaannya. Kemudian pasar yang sangat besar dan kemampuan pemerintah Cina mengelola ekonomi yang terbukti di tengah kemelut ekonomi dunia mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang
positif yang hanya bisa dilakukan oleh sangat sedikit negara di dunia. Selain itu, Cina sekarang ini berada dalam peringkat 1 dalam daftar produsen kendaraan terbesar di dunia. Pada tahun 2019, Cina memproduksi 25.720.665 unit kendaraan. Lalu, apa daya tarik India? Pemerintah India telah mempersiapkan insentif bernilai 4,6 miliar dolar untuk investor pabrik baterai dan kendaraan listrik. Tujuannya adalah memotong impor minyak sebesar 40 miliar dolar pada 2030. Dan India tentu saja pasarnya sangat besar karena jumlah penduduk yang sangat besar juga. Kemudian India juga mempunyai banyak tenaga berketerampilan tinggi sesuai dengan tuntutan pabrik mobil listrik dan baterai kendaraan yang padat teknologi dan padat modal. Produksi kendaraan di India pada tahun 2019 lalu berada di peringkat 5 dunia. India memproduksi 4.516.017 unit. Bagaimana dengan daya tarik Thailand yang juga dikenal sebagai Detroit of Asia? Padahal Thailand kan dari segi jumlah penduduk, pasar, dan wilayah jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. Satu, nama Thailand sebagai Detroit of Asia sudah lama dikenal dan memperoleh kepercayaan tinggi dari para produsen mobil dunia. Penyebabnya adalah Thailand memiliki infrastruktur untuk industri otomotif yang berkelas dunia. Pemerintah Thailand juga memiliki peraturan yang sangat bersahabat kepada industri mobil, dari soal bebas pajak sampai kemudahan visa. Lokasinya juga sangat strategis karena berada di kawasan yang sangat mudah dijangkau oleh negara-negara ASEAN maupun tetangga non-ASEAN-nya. Pada 2019, produksi kendaraan di Thailand berada di peringkat 11 dunia dengan menghasilkan 2.013.710 unit. Meskipun pasar mobil atau produksi mobil di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan Thailand, seharusnya para pembuat mobil listrik dan baterai tersebut memprioritaskan Indonesia karena beberapa alasan. Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia. Menurut Bank Investasi Morgan Stanley, berdasarkan hasil risetnya, nikel Indonesia sangat cocok sebagai bahan baku baterai. Data di Kementerian ESDM juga menunjukkan bahwa pada 2019 dari total 2,668 juta ton produksi nikel dunia, 800.000 ton berasal dari Indonesia. Indonesia juga merupakan perekonomian terbesar di ASEAN dan juga berpenduduk terbesar, bahkan terbesar keempat di dunia. Lalu kenapa mereka tidak memilih Indonesia? Setidaknya tidak memprioritaskan Indonesia. Salah satunya adalah kepedulian mereka pada perusakan lingkungan yang berlanjut bahkan makin buruk. Tidak sejalan dengan citra yang dibangun oleh para pembuat mobil dan baterai tersebut. Ingat, kini mereka sedang gencar membangun citra sebagai pecinta lingkungan dengan mengembangkan green technology dan green factory. Undang-undang Ciptaker, Undang-undang Minerba, dan Perpres limbah batu bara membuat Indonesia makin tak menarik bagi mereka karena mereka tak ingin dituding sebagai perusak lingkungan di Indonesia yang dampaknya sudah sangat terasa di seluruh dunia. Data Global Land Analysis and Discovery atau GLAAD dari University of Maryland menunjukkan pengundulan hutan di Indonesia naik 60% dalam 20 pekan pertama tahun 2020 dibandingkan 2019. Data World Wildlife Fund Jerman menemukan pada bulan Maret tahun ini saja pembabatan hutan di Indonesia naik 130% dibandingkan kenaikan rata-rata dari Maret 2017 sampai 2019. Mereka juga meragukan kemampuan pemerintah dalam mengelola ekonomi dan membangun good governance. Akibatnya, ekonomi Indonesia tidak stabil, bahkan kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangganya.
dan syarat dengan korupsi. Padahal mereka tidak ingin menjadi objek atau menjadi ATM para koruptor. Industri mobil listrik dan baterai kendaraan bersifat padat teknologi dan modal, sehingga membutuhkan stabilitas ekonomi dan politik dan tenaga kerja berketerampilan tinggi. Sedangkan Angkatan Kerja Indonesia mayoritas atau sebagian besar hanya berpendidikan SMP. Tak ada insentif dari pemerintah. Dalam berhubungan dengan Tesla misalnya, pemerintah bahkan jual mahal. Dalam keterangannya kepada pers, Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengemis. Kata Luhut, Anda yang butuh, bukan kami. Tentu saja sangat berbeda dengan sikap pemerintah India yang merayu para investor atau pembuat mobil listrik dan baterai agar mereka berinvestasi di Indonesia. Hal lain yang juga merisaukan mereka adalah sikap pemerintah yang otoriter tentunya, karena ini memperbesar potensi kerusuhan besar. Apalagi kerusuhan semacam ini telah berulang kali terjadi di Indonesia. Yang terbesar tentu saja 1966 yang berdampak pada jatuhnya Presiden Soekarno, dan juga pada tahun 1998 yang berakhir dengan jatuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Dan yang paling penting dalam hal ini adalah pasar mobil Indonesia belum cukup besar, masih di bawah Thailand. Sebagai produsen mobil, Indonesia di peringkat 17 dunia dengan produksi 1.286.848 unit pada 2019. Bandingkan dengan Thailand di peringkat 11 dunia yang produksinya pada tahun tersebut mencapai 2.013.710 unit. Oke para sahabat Gigin Praginanto Spesial, itulah episode pertama. Mudah-mudahan ini memberi wawasan dan inspirasi kepada Anda semua untuk diri Anda sendiri maupun untuk Indonesia yang kita cintai.